Berarti nggak pernah rebutan karakter ya? Enggak pernah. Aku mau yang ini, kamu itu aja gitu ya. Nggak mau, aku yang ini Nggak aja. mau, aku gitu Enggak. aja. Kebetulan karena kita kembar, kita tujuannya sama, itu menang, perform kita lancar, perform kita bagus. Aku nggak mau. Aku maunya jadi Luffy yang itu pokoknya. Aku mau jadi Iya, Luffy yang itu. berarti mau jangan jadi- dimenangin, Kak. Aku mau jadi Jangan jurus yang dimenangin, itu. Kak. Nggak mau yang lain. Sebenarnya kalau- Nggak boleh. Welcome back to Ngemeng Upstation. Kali ini sama aku Ilham. Lu kenapa sama aku? Karena topiknya akan membahas seputar event pop culture terbesar tahunan ya. Betul sekali. Yaitu adalah Indonesia Comic Con X Inakon. Betul sekali. Nah, ini ada wajah baru kita nih. Siapa nih? Halo. Coba dong Jangan kenalin bosan-bosan kamu ya siapa? sama muka aku. Uh-uh. Aku Monta dan aku akan menemani Ilham di sini untuk membahas ICC Inakon ini. Iya, jadi Monta ini adalah talent barunya Upstation, guys. Halo. Aduh, jadi malu. Oke deh, lanjut aja lah langsung kita tidak berlama-lama ya. Jadi tahun lalu itu ICC emang bikin 2 segmen. ICC yang buat Western Indonesia Comic Con, Betul. sama Inakon Indonesia Anime Con, itu khusus yang wibu gitu kan. Yang Jadi, Jepangan ya? Iya, yang Jepangan. Jadi itu dipisah. Dan sekarang tahun ini digabungin lagi. Di merge. Dua dunia satu panggung gitu slogannya. Yoi. ICC X Inakon Pop Culture Crossover Celebration Celebration of the Year, 2 dunia satu panggung. Keren. Dan di tahun ini MyBCA akan menjadi sponsor utama dari ICC X Inakon. Terima kasih MyBCA. Partner yang bikin segalanya gampang dan, Dan seru. Ngomong-ngomong kan ini kan ICC dan Inakon digabung. Betul. Otomatis gestarnya dari Western ada, dari Jepang, dari Wibu ada dong. Jadi lebih rame nih. Ada siapa aja tuh? Kita sebutin dari gestar idol group dulu Idol kali groups. ya. Siapa aja tuh, Ham? Ada Up Girls. Meskipun Up Girls tapi bukannya girl band dari Upstation ya, itu beda ya. Sama-sama up aja, Up Girls. Up Girls. Iya, Girls. betul juga ya. Heeh. Lalu ada Kohi Sekai. Kohisekai. Ada Next Native. Heeh. Iya. Terus dari sisi cosplayer, Ada Kamea Am dan Azula Chan. Nah, ini Azula buat Chan. para cosplayer pasti nggak asing lah sama nama ini. gak asing ya. Yoi. Apalagi kalian yang cowok-cowok kan pada maksudnya gimana? Enggak jadi. Yo lanjut. Yo. Maksudnya mengidolakan, dong. Mengidolakan. Aku juga yang cewek juga mengidolakan Iya, kok. bener. Nggak ada salahnya loh. Iya, Yoi. bener. Lalu Terus dari ada komik artisnya. komik artis ACKY Bright. Lalu ada Brian Valenza dan juga ada DJ-nya nih. Wih. Nah, Oleh? ini yang biasanya ditunggu-tunggu sama para wibu yang suka dups-dups gitu. Alasan- DJ performance. Iya, oleh Redshift dan Phil Koplo. Yes, Redshift dan Phil Redshift Koplo. mah udah terkenal dari dulu. Udah terkenal di, ya. di skena perwibuan. Phil Koplo juga gak sih? Phil Koplo akhirnya kan tuh sebenarnya skena umum. Benar. Sekarang lebih menuju ke wibu kah atau? Iya nih kayaknya ICC ada proyek Keren. tersembunyi ya mencampurkan Phil Koplo dengan Redshift gitu kan, bakal jadi apa ya? Bakal jadi apa? Bakal jadi Ya apa? udah kalian tunggu aja di ICC nanti. Kita ya. tunggu di ICC Yoi. nanti. Nah, gak cuman guest-guest yang tadi kita udah sebutin, ada Iya. juga nih sebuah segmen di mana cosplayer yang sangat yang mereka tuh menjiwai sekali, yang benar-benar mau di atas panggung ditonton oleh banyak orang. Nah, ini dia. Ya kan, Namanya. ngomong-ngomong kamu juga cosplayer kan? Iya. Iya. Iya, tapi Iya, tapi apa? ya gini loh, kalau perform itu butuh butuh latihan yang berbeda, butuh penjiwaan yang berbeda. Emang sebenarnya kalau cosplayer yang seperti aku ya agak kasual sih, lebih ke arah have fun aja. Have fun aja, mingle aja, mingle di aja, event. ketemu orang, ketemu sesama cosplayer. Tapi kalau mereka tuh lebih serius, lebih menjiwai, lebih berambisi untuk menang gitu. Nah, ini dia panggungnya untuk mereka. Apa tuh panggungnya? Namanya Raya COC. Raya COC. Yes, betul banget. Nah, di sini sekarang ini kita kedatangan jurinya. Sekarang banget nih. Sekarang banget. Sekarang banget. Siapa tuh jurinya? Ada Kak Gilbert dan Kak Gera. Halo. Kita terhubung lewat dunia virtual ya. Iya, karena Kak Gilbert sama Kak Gerard nggak bisa sama kita ya. Iya. Karena jauh ya Kak ya. Jauh ya Kak ya. Iya. Kita Kita- dari kota Semarang. Oh, di Semarang. Semarang. Wow. Oke. Kita lagi di Jakarta, Kakak di Isekai ya gitu ya.
Enggak ya? Enggak ya? Nggak gitu, nggak gitu, Oh, nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Oke, kalau boleh aku pengen tahu nih, Kak Gilbert yang mana, Kak Gerard yang mana, karena kita baru kenal nih. Mm-mm. Boleh perkenalan dulu kita sekalian. perkenalan dulu ya, Iya, Kak, ya? betul. Oke, pertama nama saya Gilbert. Saat ini saya cosplay Nero dari Devil May Cry 5. Oke, lanjutkan. Kalau aku yang Gera, Oke. hari ini cosplay sebagai Jinu dari K-pop Demon Hunter. Oke. Oh, Fun fact-nya nih ya. Fun fact-nya apa tuh? Aku pemburu iblis. Ini jadi iblis. Iya, bener juga. Iya juga ya. Bener. Bener. Jangan-jangan nih dua bersaudara ini emang ada ambisi. Enggak ada ya. Kakak adik kan suka berantem kan? Gitu ya kayak. Oh, ini sering berantem. ini versi yang udah jadi demonnya ya, Kak ya? Iya. Ya, oke. Keren. Oke. Berarti ayah cosplay mereka juga up to date kan berarti kan? Oh iya dong. Demon Hunter masih Ini emang baru sih, dan Uh-uh. sebenarnya karena ini keluarannya Netflix berarti lebih ke western nggak sih? Bener nggak, Kak? Ini juga, tapi ini kan dari karakternya kan dari dia Korea basicnya ya? di dunia Korea. Di Korea. Korea gitu. Iya sih. Ya ini cocok banget makanya karena jadi dua Dua dunia dunia, satu satu panggung. panggung. Bener banget. Asik. Pemilihan karakter yang sangat baik, Kak. Oke. Nah, sekarang lanjut aja kali ya. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Gerard dan Kak Gilbert ini mengenai cosplay competition ini sendiri gitu. Kan kakak kan udah lebih lebih berpengalaman lah ya, dan udah tahu panggungnya seperti apa. Aku sebenarnya pengen tahu dulu, Kak Gilbert dan Kak Gerard ini kan alumni WCS Indonesia 2019 dan 2021, benar atau tidak? Benar. Oke. Aku pengen tahu nih sebelumnya, kenapa pengen ikut WCS pada awalnya? Dari mana ambisinya? Gini, pada awalnya sebenarnya kita memang masuk ke dunia perwibuan, Jepangan gini nih ya memang sebenarnya karena diajak teman dulu. Jadi kayak asik ya ternyata gitu, terus berkumpul sama berteman-teman yang satu suka anime gitu, terus juga orang yang asik-asik, terus wah nyimpan aja dulu, terus lihat cosplay competition nih, unik ya gitu, terus ada yang keren-keren gitulah, terus juga banyak hal yang bisa ditunjukin di cosplay competition itu ya, kayak ada yang dance, ada yang perform fighting, ada yang pakai nari, drama gitu, terus juga dengan efek-efek yang mereka tunjukin itu kayak keren juga ya gitu, kayak akhirnya kita nyoba nyemplung, akhirnya tertarik karena ada event nasionalnya yang sampai Jepangnya juga. Iya. Oke, kita mau nyoba deh gitu. Awalnya dari situ sih. Itu di sama sih, iya, lagi gimana, sama Kak? sih. Soalnya kita Sama. kan satu apa ya? Satu era. Widih, satu era. Nah, kita kembar. Makanya kita Kelihatan sih. Kelihatan sih kembar sih. Solid Kelihatan, sekali ya kelihatan. kembar Kelihatan, ini ya. kelihatan. Oke, itu berarti tahun 2019, Kak. Iya. Kita coba cosplay itu waktu itu dari 2016 gitu. Mulai perform gitu. Terus baru nyoba di 2018 sama 2019 di ICGP. Iya. Oh. WCS itu kan kasta tertingginya kompetisi cosplay kan, karena ya kan betul kan deh, Benar sih. karena ntar bakal diterbangin ke Jepang tuh buat Betul. ininya globalnya. Iya. Gitu. Oh, kalau boleh tahu itu cosplay pertamanya apa tuh, Kak? Yang terbang ke Jepang? Waktu itu pakai dari Soul Calibur 6, pakai Yoshimitsu sama Nightmare. Wow. Oke. Armor gitu ya berarti ya. Armor ya, Armor. iya. Armor ya? Oke. Mekaniknya juga sampai di apa? Disesuaikan gitu berarti Kak ya? Iya, betul banget. Jadi ya kebetulan banget loh. Jadi pas waktu kita ke Jepang itu, yang kayak ini sekarang lah. Karakter aku itu model armornya tuh dari barat-barat gitu, Kesatria Barat. Kalau Shigeru tuh jadi Yoshimitsu tuh dari kayak karakter Jepang itu. Oh. Jadi ya kita memang harus tetap menyesuaikan karakternya kita sesuai sama detailnya, dari segala detail, kostum, kain, kayak gitu sih Kak. Dan semua kostumnya buat sendiri Kak atau gimana? Buat Betul sendiri, banget. karena Wow. ICGP itu wajib untuk membuat kostumnya sendiri. Oh, 100% ICGP tuh. sendiri itu. Oh, wajib ya? Iya, 100%. Oh, Ya mungkin harusnya gitu. 90% lah, karena
ke 10% kan kita mungkin bahan-bahan kita harus beli sendiri kan, kayak Benar. misalnya Iya. wig dan juga evapomnya. Iya. Ya agak susah sih kalau Pengolahannya. Iya sih. masa kita bikin kain sendiri susah sih. menenun sendiri gitu ya. Dari kain dari apa bahannya? Dari kapas. Dari kapas susah. Dari kapas ke lama. benang terus baru ke kain. Susah, Ya susah, lama ya susah. begitu Lama, ya. lama. Iya. Oh seperti itu. Berarti kakak juga belajar semuanya itu sendiri, menjahit terus kayak untuk wig styling juga gitu ya. Enggak belajar sendiri. Ya. Mereka belajar berdua. Berdua dengan YouTube. Nah, biasanya Tapi pakai kita YouTube. diajarin juga Oh, sama diajarin juga. senior kita sebelumnya gitu. Dari Hmm. alumnya juga kan bisa nanya-nanya, "Kak, gimana sih cara buat ini, gimana buat itu?" Terus kita baru nyoba tuh. Oh, ternyata ini. Itu jadi kita ya bertahap juga dari ikut kompetisi yang kecil-kecil dulu. Ya, Oh jadi dia gitu. baru bisa keluar kota gitu. Oh. Mau dicoba sih ya. Oke. Tapi aku kepo. Kenapa tuh? Kan kalian kembar ya? Iya. Pernah nggak kalian cosplay yang kembaran, karakter kembaran gitu? Kayak Pernah. Kayak ini apa tuh? siapa namanya anaknya? Tapi itu cewek-cewek ya, Oshinoko. Oh. Ruby sama aku akan tuh. Iya. Cewek-cewek. Pernah nggak Kak? Bener juga. Yang kembaran? Pernah. Malah kebetulan ini hitungannya ini cosplay pertama kita dulu malah. Oh iya. Apa tuh karakternya? Karakter Sakura ngerti nggak yang kartunya Twin? Aku Aku juga nggak juga nggak tahu. Anime jadul banget. Iya, Iya. tahu. Tahu Jadi dulu Sakuranya. ada Heeh. anime jadul Karakter Sakura. Karakter Sakura. Itu dia punya kartu kayak kartu tarot gitu. Nah, itu gambarnya itu twin. Jadi kartunya twin. Nah, kita jadi karakter itu. Jadi kita bentuknya sama, cuman beda di poni, satunya biru, satunya pink gitu. Oh, Iya, ih, lucu iya, banget iya. sih, gemes banget sih. Oh, jadi dari Sakura Card Captor ya. Oh. Mhm. Terus selain apa karakternya tadi pernah lagi nggak? Atau mungkin pernah kompetisi bareng gitu? Duo tapi kembar gitu kan? Nggak ada sih, karakternya kita kebetulan biasanya tuh aku jadi karakter hero-nya. Nah, kembaran gue jadi karakter villain-nya tuh yang jahat-jahat gitu. Oh gitu ya. Itu kayak gitu ada template-nya nggak? Maksudnya kayak misalnya Kak Gilbert yang selalu yang hero-nya atau Kak Gerard yang selalu hero-nya atau kayak kalian sweet gitu. Ya siapa yang jadi Enggak sih. hero gitu. Ini rata-rata, tapi memang dari pertama kita perform sampai sekarang sih memang rata-rata aku selalu jadi villain-nya, dia selalu jadi hero-nya. Oh, Memang gitu. pernah kayak aku jadi hero-nya, dia jadi villain-nya, tapi kayaknya cocok dia jadi ininya deh, yang jadi hero-nya. Oh gitu. Salah Lucu satu ya. alasan itu sebenarnya adalah karena dulu kita kan perform agak yang lebih ke martial art gitu kan. Heeh. Nah, karena badan dia lebih besar dari aku sebenarnya. Iya. Power dia besar. Jadi kayak ada beberapa gerakan tuh yang lebih cocok di dia karena dia harus ngangkat aku segala macam. Oh, betul, menarik betul. sekali. Oke. Berarti nggak pernah rebutan karakter ya? Enggak pernah. Aku mau yang ini, udah kamu itu aja gitu ya. Nggak mau, aku yang ini Nggak aja. mau, gitu. aku gitu aja. Kebetulan karena kita kembar, jadi kita kita punya satu visi dan misi yang sama Wow. untuk menang. Jadi kita Iya, tidak iya, ada iya, kayak iya. pikiran, aku harus menonjol, kamu harus yang lebih menonjol gitu. Nggak ada. Jadi kita yang penting kita tujuannya sama, itu menang, perform kita lancar, perform kita bagus. Wih. Wah, gila, solid sekali. Ini baru adik kakak. Yo, yang ini yang harus dicontoh ini seperti ini ya. Ah, Kompak sekali kompak. kalian. Aku berharap kalian kompak terus sampai nanti ya, sampai selesai, bahkan sampai selesainya perform itu kalian tetap kompak ya di semua aspek, nggak cuma di cosplay doang. Aku berharapnya itu sih. Keren banget kalian, keren banget. Mm-mm. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan soal COC-nya sih, Raya COC-nya. COC-nya ya? Iya, heeh. Apa tuh? Atau sebenarnya lebih ke in general bisa diterapkan. Kalau soal budget cosplay nih, budget cosplay. Gini Kak Gilbert sama Kak Gerard, aku pengen nanya sebenarnya kalau menurut kakak sendiri lebih baik low cost cosplay tapi sangat-sangat menjiwai atau high cost dan bagus dan detail dan kelihatan seperti asli gitu. Menurut kakak tuh aspek yang lebih penting tuh apa gitu? Duluan. Duluan boleh. Oke, kalau menurut aku gini, ini konteksnya untuk Raya ya, atau untuk keseluruhan ya? Keseluruhan aja sih, boleh boleh sih. keseluruhan aja. Tapi mungkin Kalau keseluruhan cosplay competition sih, aku dua-duanya menurutku benar, karena kita kan menyesuaikan sama cosplayer baru, yang baru mau coba. Gak apa-apa cosplaynya low budget, terus mereka menjiwai karakternya.
yang penting kan mereka mau nyoba untuk perform dulu. Nah, Jangan, tapi nanti kalau berjalannya waktu selama mereka cosplay terus, nah mereka harus tingkatin kualitas kostum mereka seperti kelihatan seperti aslinya. Oke. Kan kemampuan gitu. iya. Tapi misalnya dari awal mereka udah langsung pengen perfect gitu. Udahlah gue pengen beli kostum semahal-mahalnya aja lah biar sempurna gitu. Misalnya dia Rafathar gitu, Rafathar cosplay kan gak tahu. Berarti kalau dari awal kostumnya udah bagus, berarti yang kita harus pelajarin adalah ya itunya, Penjiwaannya ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kakak bilang kalau di Raya COC ada jawaban berbeda kah atau sama aja seperti itu? Kalau untuk Raya, karena ini kan sudah tahapnya event yang besar, kompetisi yang besar, apalagi untuk di Indonesia ini kan kompetisi yang besar. Menurutku sih kostumnya harus menyerupai aslinya, karena ada namanya judging kostum nanti di Raya. Jadi kita bakal lihat dari teknik mereka buat kostumnya, terus juga kita bisa harus lihat detail kostum mereka, terus ketepatan sama proporsinya dan kemiripan dengan karakternya, pemilihan bahan segala macam. Kostum salah satu poin yang penting, tapi juga perform salah satu hal yang penting dari penjualan karakter. Oke. Iya. Nah itu apa? Kalau aku penasaran kan penilaian untuk kostum rata-rata tuh karena detailnya kan. Dan aku lihat di beberapa kompetisi mereka tuh seringnya yang full armor gitu loh. Jadi benar-benar detail tuh bagus gitu. Nah, kalau untuk kostum-kostum yang kain ya? Yang kain mungkin atau enggak yang enggak terlalu seribet armor gitu. Itu masih ada chance. Aku punya jawabannya nih, Kak. Aku jawab atau aku jawab? Sweet dulu. Oke, aku dulu ya. Jadi gini. Kalau ikut Raya gini, biasanya ikut competition gini, kita kan bakal menyerahkan detail karakternya. Detail karakternya kayak referensinya karakternya ke panitia, nanti juri bakal lihat. Jadi kita walaupun kostumnya armornya misalnya yang mereka berarmor gede segala macam, terus kita lihat dari referensinya, misalnya referensinya ternyata pewarnaannya ternyata nggak terlalu mirip, terus pemilihan bahannya ternyata cuman itu doang, terus juga misalnya proporsinya kurang, itu malah jadi hal yang minus. Karena walaupun kamu buatnya armor tapi tidak sesuai dengan referensi, itu bakal jadi hal yang membahayakan. Sedangkan misalnya kostumnya kainnya sebenarnya biasa aja, tapi kita lihat dari teknik jahitnya rapi banget, terus juga dari misalnya styling wig-nya juga mirip banget, terus juga banyak styling wig-nya misalnya ada teknik-teknik tertentu, dari jahitnya tertentu juga gitu. Dan kemiripan dengan referensinya bagus banget nih. Nah, itu malah jadi nilai plus juga. Jadi gitu, Kak. Jadi nggak melulu yang armor bisa selalu menang gitu. Karena tergantung dari pembuatan teknik, ketepatan gitu. Proporsi juga penting. Berarti semuanya emang balik lagi ke ini ya, kemiripan dengan referensinya dan penjiwaan karakter, benar nggak sih? Benar banget. Oke. Ilham ada tambahan atau apa nggak? Gimana kita bahas soal hal-hal yang suka dilupain nah, nih. ini nih. Kan pasti kalau misalnya cosplayer tuh gini, aku juga pernah beberapa kali nih, Kak. Beberapa kali di panggung. Iya. Pernah. Nggak tahu. Aku pernah cosplay dan coscom juga. Pernah. Dan itu emang latihan itu penting dan emang udah berkali-kali kan pasti kan untuk mempersiapkan. Tapi kalau di atas panggung tuh suka ngeblank. Nah, ini benar nih. Jadi mungkin aku lebih pengen nanya sih, ada nggak sih hal-hal yang dilupakan cosplayer saat ikut kompetisi cosplay? Padahal itu penting. Oke, kalau menurut aku sebenarnya yang paling sering dilupain para cosplayer pas ikut lomba itu biasanya menurutku ada dua. Jadi pertama itu ada durability kostum, dan satu lagi itu adalah ketepatan dengan background musik saat perform. Jadi biasanya sih kesalahan mereka sih biasanya satu sih, Sparta. Apa tuh? Sparta itu ngebut sistem kebut. SKS. Iya. Sistem kebut semalam. Iya, jadi mereka melupakan yang namanya latihan. Karena memang yang penting itu memang latihan, karena kalian harus melihat pas latihan pun kalian harus pakai kostumnya untuk melihat
bagian misalnya bagian paling sering copot kan kalau perform Iya, pundak betul. nih, armor Iya, pundak betul. atau wig atau apapun itu. Iya. Mereka kalau latihan kalau bisa full kostum. Jadi bisa lihat, bagian pundak ini pengunci untuk rek-rekannya itu enggak kuat, jadi bisa ditambahin lebih kuat lagi. Atau wignya berat nih, dan kalau gerakannya terlalu brutal, berarti harus ditambahin pin lagi di wignya. Sama kalian harus latihan lagi untuk ketepatan BGM-nya. Biasanya itu sih paling sering paling sering dilupakan di atas panggung. Iya. Nah, kalau lagi di panggung terus kejadian ngebom tadi gimana tuh? Misalnya tiba-tiba copot gitu kan ininya. Iya tuh, kalau kayak Kan gitu. pasti kan moodnya drop langsung kan. Iya, langsung kayak aduh gitu. Kalah. Kira-kira nih, kalah. ada apa ya? Suggestion nggak dari kakak-kakaknya Iya. kalau misalnya kejadian amit-amit seperti itu gitu? Harus tetap tenang dan juga tetap profesional menjalankan performnya sampai tuntas. Itu udah bagus daripada nanti tiba-tiba ada yang copot terus kalian tiba-tiba ngeblank terus diem aja di atas panggung kan. Mending selesaikan performnya jadi finish strong lah istilahnya. Oke. Tapi ada kejadian unik yang pernah kalian lihat gitu di kompetisi Atau enggak yang cosplay? dialamin sama Nanti, kakaknya? iya dialamin langsung deh, dialamin langsung. Pernah. Oh, gimana? Oh, Boleh pernah ceritain tuh. nggak? Boleh ceritain nggak? Ya wig copot ya pernah. Oh. Armor copot ya pernah. Karena kan kita mulainya juga dari dulu juga ya berdasarkan pengalaman lah, jadi kayak wig copot harus gimana untuk kedepannya biar nggak copot, atau di armor mana yang kurang kenceng harus dikencengin. Jadi kita memang belajar lah dari pengalaman buat lebih baik. Sebenarnya salah satu hal lucu yang pas kita SCGP juga pas final SCGP itu juga kita sempat ngeblank karena ada satu prop kita yang di belakang itu kita kan ngambang tuh kalau di video kita. Jadi kayak kita kesannya ngambang dulu. Nah, itu propnya itu sudah jatuh duluan. Kan perform kita. Itu Jadi kita nyiasatinnya ya kita improvisasi. Jadi artinya gerakannya apa kita kayak nutupin dulu, terus propnya kita angkat lagi, baru kita naikin lagi. waduh teknis Jadi banget. ditutupin Iya. gitu. Dan nggak kelihatan kalau itu sebenarnya propnya udah jatuh duluan. Jadi kita improv langsung di atas panggung gitu. Itu kenapa bisa kejadian gitu, Kak? Ya Apa karena kesalahan waktu itu teknis? karena kita kan pakai full topeng, Oh, gelap juga nggak kelihatan, terus propnya kesenggol saat perform. kesenggol. Gitu. Iya. Oke. Tapi hal lucu sih waktu itu kayak tiba-tiba propnya jatuh duluan. Itu di atas panggung tuh kayak kita tuh kalau di anim-anim yang Kuroko itu kayak kita ngalamin zone namanya. Jadi kayak satu detik kita bisa kayak mikir Bener. harus apa ya? Oke, saatnya kita loncat aja. Iya. Langsung ada di Iya, kepala iya, ada iya. skenario-nya Ada tuh, di kepala langsung ada skenario gitu kan. Ini gitu kan. Kalau sini kemana itu kemana. Oh gitu kejadiannya. Oke. Tapi emang nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya walaupun kita udah siap banget nih, Iya. mikirnya udah siap banget, tapi ada aja kejadian-kejadian seperti itu gitu. Emang harus improv aja sih ya. Harus Improv banget. siasatnya tuh harus harus cepet gitu. Iya benar, harus mikir cepat. Harus mikir cepat sih. Hebat. Sama satu hal lagi sih. Ini Apa ya yang diomongin sama bisa dibilang yang ngajarin aku. Kita tuh harus ngormatin panggung. Jadi gak tahu apa tuh panggung itu memang punya hal mistis tersendiri. Wah, Hmm. ini dia. Ini nih Kita nggak boleh ilmu. sombong. Kita nggak boleh sombong. Kalau kita sombong, misalnya sombong di atas panggung, entah apa nanti tiba-tiba ada hal buruk terjadi, kayak entah propnya rusak lah atau propnya tiba-tiba apa gitu. Jadi kita memang harus tetap tenang, tetap ya naik panggung kita harus doa dulu atas segala macam. Respect lah ya sama panggungnya harus ya. respect, benar. Terus aja gitu. Kita harus perform santai gitu. Oke. Jangan datang tiba-tiba. Oh enggak gitu ya. Iya, Itu format enggak literal ya. Format literal itu mah. Pokoknya berarti kita harus menyikapinya dengan ya tenang dan tidak sombong. Udah itu Iya, aja sih ya. Tidak benar. sombong, jangan sombong. Iya. Oke. Lanjut ya, aku mau tanya-tanya soal ini nih. Sebenarnya seberapa besar pengaruh pemilihan karakter dalam penilaian nih kalau misalnya lagi cosplay competition? Misalnya ya. Ini sebenarnya banyak kejadian kayak gini. Karakternya nih overuse. Kayak siapa?
Ya sebenarnya banyak Iya, sih karakter banyak yang ya, sudah banyak. digunakan berkali-kali gitu. Karena Nah, mungkin dia ngelihatnya itu gua banget gitu, jadi dipakai terus. Benar terus, sih. Karena dia udah pede di situ. sebenarnya aku juga kayak gitu. Jadi kayak berkali-kali mengcosplaykan karakter yang aku suka. Nah, tapi kalau di cosplay competition nih Kak, untuk Kak Gerard dan Kak Gilbert, apakah ini menimbulkan efek bosan sehingga mengurangi nilai? Oh iya tuh. Atau Gerard, ayo. Oke, menurutku nih Kak, ambil contoh lah ya, ambil contoh. Sebenarnya mengaruhi penilaian atau enggak, sebenarnya tergantung dari pembawaan orang tersebut bawain kan. Cuman mungkin ada kelemahannya. Salah satu contoh adalah misal kita pemilihan karakter Dragon Ball. Dragon Ball kan udah sering banget nih Betul. dibawain cosplayin. Itu mentok di mana sih performnya, paling di Kamehameha gitu, terus juga paling di muscle suit, terus juga ada paling di wig-nya ada LED-nya gitu loh. Jadi mungkin kreativitasnya terbatas di situ-situ aja. Iya. Apalagi juga udah ada banyak yang bawain yang sudah bagus-bagus banget. Iya. Jadi kayak standarnya tuh sudah tinggi nih. Jadi kalau aku sih mending pilih karakter-karakter yang kira-kira Bisa dieksplor bisa lagi. dieksplor lagi. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. kita tuh nggak terbatas di situ-situ aja. Udah. Ini saran yang menarik, saran yang menarik. Berarti nggak boleh ya kalau misalnya nih aku jadi Luffy. kamu spesifik nyebut Luffy. Iya, soalnya ini lagi Luffy. Karena aku Luffy. Misalnya aku jadi Luffy nih. Misalnya aku jadi Luffy, cuma punya satu kostum, terus di kompetisi satu aku pakai jurus Luffy karena Gomu-Gomu no itu dan Gomu-Gomu, sebagainya gitu-gitu. Misalnya menang. Terus kan misalnya kakak ini jurinya nih, kakak jurinya. Terus di kompetisi 2 kakak juri lagi, terus aku pakai Luffy. Gomu-gomu lagi. Gomu-gomu lagi gitu. Itu nggak boleh berarti ya. Meskipun beda Sebenarnya bukan nggak beda boleh, panggung. tapi kamu harus improve dong. Improve ya? Misalnya kamu pakai Luffy, Gomu-Gomu jurusnya Luffy kan banyak nih. Betul. Kamu bisa pakai yang lain atau bisa kamu buat prop yang lain untuk jurus yang menunjang karakter kamu gitu. Itu tapi kalau kamu terlalu suka sama Luffy, kamu kan bisa buat karakter yang formnya yang lain, bisa gear 4, gear 5. Nah, tapi Dan aku gosong Luffy tapi banyak aku nggak mau, aku maunya jadi Luffy yang itu pokoknya. Aku mau jadi ya, Luffy yang itu. berarti mau jangan jadi- dimenangin Kak. Aku mau jadi Jangan jurus yang dimenangin itu. Kak. Nggak mau yang lain. Sebenarnya Itu kalau nggak boleh ya kalau gitu. itu tergantung ya, karena kalau jurinya bosen, ya itu hak juri juga. Misalnya, berarti- apalagi itu kalau cost-rate ya, kalau perform aku minimal harus diimprove lah dari segi Iya. kostum, dari segi konsep gitu. Kalau cost-rate harus ya kalau menurut kamu untuk have fun aja ya nggak apa juga sih. Gitu. Gitu. Kalau yang nyari sesuatu kayak menang, ya nggak bisa disalahin juga kalau nanti misalnya tidak dapat, karena pasti kalau para cosplayer kan juga ini terus nih biasanya berkembang terus. Jadi Betul. hari ini cosworknya bagus, tiba-tiba besok ada yang pesertanya lebih bagus lagi. Betul, Iya. benar sih. Pertanyaanku agak spesifik sih soal etika dalam mengikuti lomba cosplay gitu. Kenapa? Karena apa ya? Apa tuh? tapi iya, kalian pernah nggak sih kayak ternyata nih karakter atau peserta pesertanya itu cheating gitu. Dia ngelakuin kecurangan di atas panggung. Itu pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Ya mungkin ada salah satunya. Aku nggak tahu boleh disebut apa. Enggak, Tapi jangan disebut orangnya, ini aja Nggak tragedinya. disebut orangnya, Misalnya gimana? ada salah satu kompetisi yang menurutku kayak oke, seharusnya nggak boleh pakai konverti, tapi dia malah pakai dan tetap menang gitu. Tapi aku nggak tahu lagi di balik ya itu kan tergantung dari penyelenggaranya ya. Tapi etika dalam cosplay sih ya paling nggak itu kamu jangan pakai karakter-karakter yang berunsur sara atau rasisme, Iya. politik. Itu menurutku ya paling itu sih. Jangan pakai itu di dalam cosplay competition gitu. Mungkin kalau yang ngambil jokes gitu, misalnya tiba-tiba ngambil jokes tiba-tiba politik kan sebaiknya jangan, berbahaya. Tapi ada nggak joki cosplay? Joki. Nanya aja, nah sumpah. Joki cosplay. Ya. Salah dia regisnya atas nama A, ternyata yang datang tuh B tuh, mukanya beda. Ada Joki, kan? joki. Ada sih itu. Oh ada. Hah? Ada. Kan ada. Tapi itu kan ya
balik lagi ya kan, kalau misal aku sebagai juri, Hah? kita kan nggak bakal tahu ya, oh yang main kostumnya dalamnya siapa, yang daftar siapa, kan itu yang mengurus untuk supaya lolos apa enggak kan panitia nih. Hmm. Lebih baik panitia yang lebih mengecek apakah benar orangnya ini gitu. Iya, iya, iya. Kalau sebagai juri kita kan nilai karakternya, performnya dengan sesuai namanya, nomor urutnya, ya udah kita tinggal nilai performnya bagus apa enggak gitu. Tapi ya kalau coswork ya tuker-tukeran kostum ya sebenarnya nggak masalah, pinjam-pinjaman mah. Mau maju nggak apa-apa. Oh gitu, ada kostum dia. Aku dapat nomor 21, kamu nomor 75, ntar pakai kostum aku aja gitu ya. Ya itu nggak boleh. Nggak bisa. Tukar kostum. Oke. Tetap ada aturan-aturan yang harus ditaati. Iya, Iya, pasti, iya, pasti, iya. pasti, pasti. Nah, kalau masih membahas tentang etika dalam bercosplay, ketika kita peranin karakter tertentu, kita kan apa namanya, harus menyesuaikan karakternya gitu kan. Seandainya dia melenceng dari karakter itu gimana tuh? Ya. Sebenarnya gini, aku mau jawab tentang apa ya? Itu bagian dari tujuan kamu cosplay dulu apa? Karena orang kan punya tujuan cosplay masing-masing nih. Kalau memang yang sebenarnya ketok gitu, jadi kayak misalnya kelihatan lah istilahnya kayak kamu cosplay itu misalnya dari perform kamu, dari ikut ya perform kamu, lomba kamu, itu niat apa enggak kan kelihatan. Terus kalau misalnya melenceng-melenceng gitu, ya tujuannya apa? Misalnya mungkin dia untuk have fun aja, ya sudah. Ya sudah. Ya, Iya, iya. itu tujuan cosplay dia untuk have fun untuk dia sendiri gitu. Yang penting tidak mengganggu orang lain lah istilahnya gitu, merugikan orang lain. Kalau dari aku. Setuju. Oke, jadi itu Gitu etikanya ya. Pokoknya taati saja peraturan yang ada. Gitu. Jangan curang. Jangan curang. Nah. Joki. Sekarang nih aku mau bahas tentang Raya COC dulu nih. Oh iya, kita balik lagi ke sana ya. Iya, baik lagi ya. Kita ke Raya COC. Ini sebenarnya apa sih, Kak? Dan kalau boleh tahu, Kakak bisa ceritakan, ya mungkin sebutkan beberapa rules dan regulation-nya gitu. Oke, mungkin yang bisa kalian tahu ya, kalau Raya kan sekarang boleh Western sama Eastern. Bisa bebas lah Bisa pilih karakternya bebas. Iya, Jadi bebas. bisa dari anime, game, terus di komik, Manhwa. anime, manhwa. boleh. Boleh. Oke. Lalu di sana kan juga temanya kayak Battle Royale gitu ya. Battle Royale. Jadi biasanya kan perform yang solo sendiri nih, terus yang perform duo sendiri. Ini enggak, ini solo sama duo itu digabungin di Battle Royale gitu. Wow. Jadi pemenangnya Unik. belum tentu yang performnya duo atau yang perform sendiri. Jadi bisa Oke. tergantung performnya. Oh. Bagus. Berarti Tapi adanya nih, Apa jadi kalau duo itu performnya itu 2 menit 30 detik. Kalau yang solo itu 1 menit 30 detik. oh ditambahin ininya, beda. Iya, Cuma ada solo sama duo ya, nggak ada grup ya berarti ya? Iya ada. Nggak Berarti ada. cuman duo sama solo. Bukan kabaret gitu. Bukan kabaret Bukan ya, kabaret. bukan. Oh, oke. Ada rules-rules lain nggak, Kak, yang kira-kira penting untuk disampaikan nih untuk orang-orang yang belum tahu? Terus Raya ini kayak SCGP sebenarnya konsepnya. Karena nanti bakal ada judging kostum juga nih. Oh. Jadi kita bakal Berarti- kita lihat karakter-karakter mereka, pemilihan bahan, pemilihan materialnya, kain, terus Oke. seperti itu. Sorry. Berarti kalau ini berarti harus dibikin sendiri ya, Kak? Betul, Iya, benar. Oke. Paling nggak 80% harus 80%. 80%. Oke, siap. Oke, take notes ya teman-teman yang mau ikut. Karena Raya COC ini pendaftarannya gratis. Oh, gratis. Gratis. Bener nggak, Kak? Kak Gilbert sama Kak Gerard gratis ya? Betul. Benar. Yes, bener banget. Dan Monta siap daftar. Jangan. Aku siap Saya- menjuri. Waduh. Jadi takut, terpressure saya. Tapi kan Dan- kamu udah dapat bocoran dari mereka. Iya sih, benar sih. Nanti kalian juga ini siapa saja boleh mendaftar ya. Mau Iya. nyeret emak bapaknya juga boleh. Boleh. Boleh banget. Oh. Jadi itu seputar Raya COC ya. Terima kasih ya Kak Gilbert dan Kak Gerard udah sharing sama kita nih soal Raya COC dan seputar cosplay in general lah ya. Siap, Kak, siap. Oke. Nah, itu dia
Gimana, seru banget gak sih? Seru. Gak sabar gak sih? Gak sabar. Gak sabar dan dong. aku dapat hal-hal baru seputar Iya, betul. cosplay dan kompetisinya gitu. Iya, benar. Yang aku kan selama ini cuma penonton Penonton kan, aja ya? penonton aja kan, bukan pemain kayak kamu kan. Ya main tapi masih. Lucu. Nah, ICC dan Inakon, ICC dan ICC. Inakon ini udah buka presale-nya, presale Udah buka tiketnya presale-nya? sudah. Presale 1 dan presale 2, tapi sorry banget teman-teman, sold out. Waduh, Karena sold out, bro. saat dibuka ya, traffic website itu langsung overload. Oh, gile, Langsung overload, gile, langsung heboh dan tiketnya gile. langsung ludes dalam 2 hari. Yang presale pertamanya. Gila ya. Sebesar itu ya. Sebesar karena, itu. Karena dua komunitas yang digabungin kan. Iya, betul. Nah, yang presale 2 juga nggak kalah cepatnya. Nggak kalah cepatnya? Iya, habis juga. Dalam Sorry nggak disebut, jadi saya tidak tahu. Pokoknya intinya sudah habis juga. Udah habis juga ya sekarang ya. Sudah Berarti habis sekarang juga. sisa tiket PTS atau nggak ada? Kayak general sale ya. General sale ya. Aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang sudah membeli tiket presale 1 dan presale 2. Kalian hebat sekali, sudah bisa war tiket dan see you di ICC Inakon. Ih, ketemu. Kalau ketemu dia, aku ikut. Kalau ketemu dia disapa aja. Iya, sapa, halo Monta gitu. Lucu. Nah, terus nggak lupa nih, ada main guest dan cosplayer internasional kita. Waduh, Iya, ini yang ditunggu-tunggu sama ini orang-orang nih. nih. Nah, cosplayer internasionalnya ini, tau nggak siapa? Siapa ya? Ih, pura-pura misterius Siapa kamu. ya? Siapa tuh? Namanya adalah Kato. Kato. Nah, Kato ini adalah alumni WCS Thailand. 2018. Kak Gerard sama Kak Gilbert kenal nggak sama Kak Kato ini dari Thailand? Kenalnya pernah ketemu belum, tapi tahu karena waktu itu dia Thailand 2018 itu berarti setahun sebelum kita. Oh iya, benar Senpai juga. lah, senpai ya. Senpai. Senior. Iya. Iya, oke. Nah, berarti di ICC Inakon ini bisa ketemu nih ya, Kak ya? Pasti Betul. ketemu sih, pasti ketemu Iya, sih. pasti ketemu. Iya. Sawadikap. Sawadikap. Udah Itu belajar. aja, udah Sawadikap. sawadikap. Oke. Nah, untuk main guestnya nih, mau spill nggak? Main guestnya ya. Main guestnya. Jujur aku kayak serahin ke kamu aja deh. Aku tuh ini agak takut grogi gitu. Jadi kan. aku tanya dulu ke panitia, ini boleh di spill? Boleh di spill. Boleh dong. Jadi main guestnya adalah Ben Hardy. Ben Wow. Hardy, oh man, bro. Ben Hardy ini adalah aktor di film X-Men Apocalypse dan Conjuring Last Ride yang paling terakhir itu. Conjuringnya, yoi. Keren. Salah satunya juga Bohemian Rhapsody. Wah. Berarti sudah pernah main bareng sama Rami Malek tuh. Iya, Yoi. betul, Iya kan? betul. Tapi ini bukan Rami Maleknya, ini Ben Hardy-nya, Ben guys. Hardy. Ben Hardy. Nah, kalian yang mau ketemu dan melihat langsung secara langsung Ben Hardy, langsung beli tiketnya. Tiket ICC Inakon. Teman-teman yang belum mendapatkan tiket presale 1 dan presale 2 ICC Inakon, jangan takut, jangan khawatir karena ICC Inakon masih menyediakan general sale. Nah, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya ICC Inakon, bener? Bener. Yoi. Dan akan ada harga spesial untuk cosplayer nih. Wih, serius? Iya. Jadi kalau cuma 1 hari untuk normal tuh 130. Kalau 2 hari 225. Tapi kalau kamu cosplay, Wow. harganya cuma 110.000. Nah, ini dia. Kalian yang mau coba-coba cosplay boleh banget gak sih? Apa? Lebih dari itu tahu. Apa Ini tuh? kan ada tiket VIP-nya kan. Oh, ada tiket VIP. Kalau yang general itu 1 juta. Tapi kalau kamu cosplayer cuma 500.000. Berarti 50%-nya ya? 50% jauh banget. Wah. Jauh banget sih, Emang jauh berarti menjadi seorang cosplayer itu banyak untungnya? Iya, berarti emang ICC X Inakon mensejahterakan cosplayer. Benar sekali, betul sekali. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagram ICC Inakon ya, biar nggak ketinggalan info-infonya. Iya. Sebelum kita tutup ya, dari Kak Gerard dan Kak Gilbert nih ada mungkin kayak ajakan untuk ayo nggak apa-apa meramaikan atau mungkin mau ikut Raya COC gitu. Boleh Kak disampaikan. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa kalau mau nyoba event cosplay competition yang tarafnya gede banget nih, yang oke banget nih, eksklusif, kalian ikut Raya. Itu karena membuat kalian menguji keterampilan kalian sebagai cosplayer performance. Weh. Dan bisa cari pengalaman di sana. Oh pastinya. Nah untuk teman-teman yang nggak
yang nggak mau serius, belum mau serius banget mau gitu, serius. kakak ajakin juga dong ke ICC Inakonnya, Iya. biar ketemu sama kakak-kakak juga nih. Iya, jadi yang buat kalian yang misalnya mau belum bisa ikut nih, kayaknya aku belum berani nih, kalian datang, kalian lihat performnya itu biar jadi inspirasi buat kalian. Nah. Wah, perform yang bagus kayak gini nih. Betul. Kan juga ada postwalknya nih. Oh iya, kalian Oh juga ada bisa ya. postwalknya juga. Coswalknya ada juga Ada ya. coswalk juga ya? Untuk yang skala yang lebih inilah ya, yang lebih nggak serius, bukan nggak Nggak serius sih, serius. yang lebih kecilnya lah ya, yang lebih kecilnya gitu Iya, ya. iya, Ha, ha, iya, ha, ha. iya. Oke deh. Iya kan, siapa tahu tertantang kan dari awalnya coba nonton kan, oh COC itu gini, oke tahun depan gue menang. Wih, bisa jadi loh. Bisa jadi, bisa jadi. Tuh, kakak Gilbert dan kak Gerard juga Aku kayak di gitu. awal gitu. Oh, kayak gitu? Pas lihat ICGP gitu kan, tahun depan aku mau mangkat gitu. Wah, itu dia. Itu kalian harus punya Optimistis, semangat optimistis. ya, semangat seperti Kak Gerard dan Kak Gilbert. Iya. Yoi. Dan mengharumkan nama Indonesia. Wih, di Bener, internasional bener, loh. internasional loh. Yoi. Oke deh. Oke deh, kita Kalau dari gitu, penghujung obrolan nih berarti Iya, ya. kita udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali lagi Terima Kak kasih Gerard dan untuk Kak Kak Gilbert Gerard. ya udah Makasih. meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama Ilham dan aku. Iya, kita Kalau akan gitu, berjumpa nanti. di ICC Di Nakon. ICC Yoi. Nakon. Nanti kita ketemu lagi ya Kak. Iya. Secara langsung. Secara langsung. Oh. Iya. Oke deh. Kalau gitu, aku Monta, aku pamit undur diri. Aku juga Ilham pamit undur diri. Dan Kak Gerard dan Kak Gilbert juga undur diri. Dadah semuanya. Dadah semua. See you guys. See you.